Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Salawat serta salam kami kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduknya kami di sini. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Filsafat Pendidikan Berdasarkan Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya persilakan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Baik, yang pertama biografi dan latar belakang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yang lahir bernama Raden Maswagi Surjaningrat pada tanggal 2 Mei 1889 di Jakarta adalah tokoh pendidikan Indonesia yang sangat terkenal. Beliau berasal dari keluarga bangsawan Jawa yang memiliki tradisi intelektual dan nasionalis. Sebagai salah seorang aktivis pemerintahan sekaligus pendidikan, Ki Hajar turut menyumbang banyak gagasan dan pemikiran luar biasa. Pada usia muda, Ki Hajar Dewantara terpengaruh oleh gerakan kebangsaan termasuk Budi Utomo dan Syarikat Islam. Beliau juga pernah menjadi wartawan dan editor surat kabar, di mana ia menulis artikel-artikel yang mengkritik kolonialisme Belanda pada tahun 1913. Ia diasingkan ke Belanda karena artikelnya yang terkenal "Jika Saya Seorang Belanda" yang menuntut persamaan hak antara pribumi dan penjajah. Dalam pandangan Ki Hajar, pendidikan bukan hanya ditujukan untuk para individu pembelajar, namun lebih dari itu pendidikan adalah program dirinya sebagai bagian integral bagi komunitasnya. Aspek sosial merupakan aspek penting yang berperan sebagai pembentuk sekaligus tujuan dari pendidikan tersebut. Bagi Ki Hajar, pendidikan dan pengajaran merupakan dua bentuk berbeda. Pendidikan atau ini merupakan tuntunan dalam hidup untuk anak-anak, sementara pengajaran atau pedagogi merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau faedah untuk pencakapan hidup anak secara lahir dan batin. Seorang anak adalah individu bebas yang mandiri, adapun seorang individu belajar ialah individu mandiri yang memiliki kuasa atas kepala, kehendak dan pikiran sendiri. Oleh karenanya, bagi beliau pendidikan nantinya akan menjadi kumpulan atau pedoman yang mengarahkan anak didik dalam menunjukkan arah hidup. Ki Hajar dalam gagasannya dengan pendidikan menyebutkan tentang pusat pendidikan, yaitu pendidikan keluarga, pendidikan alam perguruan, dan pendidikan dalam pemuda dan masyarakat. Tiga pendidikan ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Adapun kebudayaan dimasukkan pada anak dimulai sejak dini, yaitu pada fase balita melalui konsep belajar, terima atau menonton, metode dan menonton dilakukan secara pasif melalui seluruh panca indera. Ini aspek afektif dilakukan lewat proses mempelajari, mencerna dan mencermati data yang ditangkap oleh indera. Sedangkan niroke dilakukan secara pemikiran positif yang diterima pada perkembangan si anak. Adapun dalam upaya pendidikan mendidik, peserta didik Ki Hajar mengharapkan bahwa pendidikan perlu bersandar pada sistem umum yang berpedoman pada kodrat alam dan kodrat zaman. Konsep kodrat alam menyatakan bahwa potensi, kekuatan atau keadaan diri melekat pada masing-masing individu. Sedangkan kodrat zaman merupakan potensi, kekuatan atau keadaan diri yang berubah secara dinamis, beradaptasi pada kondisi sejarah ataupun perkembangan zaman. Pertama, kodrat alam sebagai syarat kemajuan individu secara cepat dan baik. Kedua, kemerdekaan yang mengandung pengertian sebagai karunia Tuhan bagi manusia untuk membentuk dirinya sendiri. Dengan tetap pada syarat tertib damai hidup, masyarakat akan menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin individu untuk dapat berpikir serta bertindak secara merdeka, berdiri dan bermanfaat. Prinsip-prinsip filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menggunakan konsep belajar akademik. Kalau kita mengingat masa lalu ketika masih di bangku sekolah, untuk ruang kelas kita rata-rata ada masa Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa resiko hanya dilakukan pada sisi penting saja, pada satu sisi yang terbuka
Jepang konsep ini dengan bermain filosofinya dengan ada satu ide yang dilakukan masuk dan menegaskan dengan pada sebenarnya dalam kelas dengan realita di luar. Keluarga juga ada dalam siswa sebagai rumah kedua untuk siswa, interaksi antara siswa, guru dan orang tua tidak pada sebenarnya siswa belajar. Hal ini bertujuan agar siswa nyaman untuk belajar kreativitas dan minat belajar mereka. Apakah tugas menyediakan contoh sesuai dengan prinsip Inarso Sumpodo serta tuntunan fasilitas dan asistensi sesuai dengan prinsip Turi Handayani. Dalam proses belajar siswa dalam sistem AMOM, maka setiap AMOM sebagai pemimpin dalam proses pendidikan diwajibkan bersikap Marsa Sumulada, Iman yang Marsa dan Turi Handayani. Ing Marsa Sumulada mengandung makna sebagai pendidik adalah orang yang lebih berpengetahuan dan berpengalaman, hendaknya mampu menjadi contoh yang baik atau dapat dijadikan sebagai sentral hidup bagi siswa. Dia membaca makna bahwa kamu atau pendidik sebagai pemimpin hendaknya mampu menumbuhkan minat, hasrat dan kemauan anak didik untuk dapat kreatif dan berkarya guna mengabdikan diri kepada cita-cita yang luhur dan mulia. Turi Handayani berarti mengikuti dari belakang dengan penuh perhatian dan bertanggung jawab berdasarkan cinta dan kasih sayang yang bebas dari pamrih dan jauh dari sifat autoritatif, posesif, protektif, dan permisif yang sewenang-wenang. Sedangkan Handayani berarti memberi kebebasan, kesempatan dengan perhatian dan bimbingan yang memungkinkan anak didik atas inisiatif sendiri dan pengalaman sendiri supaya mereka berkembang menurut garis kodrat pribadinya. Bentuk disiplinkan siswa mempresentasikan kondisi sosial budaya Indonesia. Bangunan taman siswa terdiri dari rumah besar berfungsi sebagai asrama siswa dan ruang kelas serta pendopo di depan sekolah. Pendopo digunakan untuk pementasan budaya Indonesia seperti tari daerah, kembang atau lagu daerah dan seni lainnya. Lapangan besar menghadiri perguruan taman siswa bisa digunakan untuk latihan militer dan bela diri tradisional pada saat itu. Sejak 10 tahun didirikan, tercatat makmur perguruan taman siswa telah terbentuk di luar Jogja, yaitu di Jakarta, Bandung, Medan, dan lebih tinggi. Perkembangan taman siswa ini dilakukan melalui perjuangan yang tidak mudah. Pada tahun yang sama, pemerintah kolonial Belanda menerbitkan regulasi yang dinamai Ordonansi. Regulasi ini memerintahkan seluruh sekolah atau perguruan yang diselenggarakan di luar kendali pemerintah kolonial Belanda agar menyatakan tidak sesuai dengan kebijakan pendidikan yang ditetapkan sehingga berstatus ilegal dan direkomendasi ditutup. Ki Hajar Dewantara melawan kebijakan diskriminatif tersebut dengan dukungan beberapa surat kabar yang mendukung tindakan Ki Hajar Dewantara, antara lain Kewarta Deli, Suara Surabaya, Suara Umum, serta organisasi perjuangan seperti Muhammadiyah dan Partai Indonesia. C. Pengaruh dan relevansi filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam sistem pendidikan nasional. Pemikiran Ki Hajar Dewantara telah memberikan pengaruh besar terhadap sistem pendidikan nasional Indonesia. Setelah kemerdekaan, prinsip-prinsipnya diadopsi dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang menekankan pendidikan sebagai proses pembudayaan dan transmisi nilai. Konsep AMOM, Turi Handayani, dan Marsa Sumulada menjadi dasar bagi kurikulum pendidikan karakter yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pengaruhnya terlihat dalam pendidikan dasar di mana guru didorong untuk menjadi teladan dan
fasilitator di era globalisasi. Relevansi pemikiran ini masih kuat karena menjawab tantangan seperti alienasi budaya dan pendidikan yang terlalu berorientasi pada ujian. Namun ada kritik bahwa pendidikan saat ini terlalu fokus pada aspek kognitif, mengabaikan aspek efektif dan psikomotorik yang ditekankan di Hajar Dewantara. Relevansi di era globalisasi meliputi integrasi teknologi dalam pendidikan, di mana prinsip kepemimpinan dapat diterapkan untuk mendorong siswa belajar mandiri melalui energi. Selain itu, dalam konteks kultural pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara mempertahankan identitas bangsa di tengah arus globalisasi, namun terkesan seperti kesenjangan digital dan kurangnya sumber daya perlu diatasi untuk menerapkan prinsip-prinsip ini secara efektif. Baik, itulah hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya sesi diskusi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Baik, saya persilakan kepada Ismail. Pertanyaan saya di bagian tentang pengaruh dan relasi bersama pendidikan Hajar Dewantara dalam sistem pendidikan nasional. Di bagian kalimat, untuk masa depan perlu ada reformasi kurikulum yang lebih menekankan keseimbangan antara aspek kognitif, aspek afektif, dan psikomotorik sebagai dari Hajar Dewantara. Pertanyaan saya, apakah kurikulum sekarang menerapkan prinsip atau relasi sesuai visi Hajar Dewantara? Lambak kita tersentuh sebenarnya apa seperti saya pasti bagi sekolah dan sudah itu. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah masih ada pertanyaan? Baik, saya persilakan kepada Sari-Sariani. Baik, terima kasih atas kesempatan Ibu Moderator. Tadi dijelaskan pemateri tentang Tripusat Pendidikan. Ki Hajar dalam gagasannya menyebutkan tentang Tripusat Pendidikan, yaitu salah satu contohnya pendidikan keluarga. Jadi pertanyaan saya, dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, bagaimana peran orang tua dalam mendukung proses pendidikan siswa? Dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, bagaimana peran orang tua dalam mendukung proses pendidikan siswa? Baik, saya kembalikan kepada Apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman? kamu tuh ada yang cantik sama foto bersama Pak. Baik, pemateri akan menjawab pertanyaan dari Ismail. Baik, pertanyaannya itu apakah kurikulum sekarang menerapkan prinsip atau relasi sesuai Hajar Dewantara? Ini tuh pasti batu Jadi sekarang kalau prinsip itu dilakukan, ada upaya dan orientasi untuk menerapkan banyak nilai-nilai Dewantara, terutama lewat kurikulum merdeka atau pendekatan itu, tapi realisasinya tidak terlalu sempurna, tergantung sekolah dan implementasi di lapangan. Ada aspek yang sudah mendekati nilai Dewantara, yaitu kurikulum merdeka menekankan kebebasan belajar,
fleksibilitas dan adaptasi kepada minat. Ada dorongan atau pendidikan yang humanis, kontekstual dan menghargai keberagaman siswa, dan orientasi pendidikan tidak sekedar akademik tapi juga karakter, moral, sosial, dan sejalan dengan visi Dewantara tentang pendidikan. Baik, bagaimana dengan penanya? Apakah ada sanggahan atau tambahan jawaban dari pemateri? Malam-malam moderator. Baik, pemateri akan menjawab pertanyaan dari Salsariadi. Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya, yaitu dalam pandangan Ki Hajar Dewantara bagaimana peran orang tua dalam proses pendidikan siswa. Nggak aktif nih. Oh, Iya, kita lihat. Cepat sampai. masalahnya tuh masih bisa respon nggak lah? Ayo sih bahas kerja itu malam. Wih, kemarin kira malas. Coba ditotongnya bilang apa mau? Bagi Ki Hajar Dewantara, lingkungan keluarga bukan sekolah adalah pusat pendidikan pertama dan utama bagi anak-anak. Peran orang tua menurut Ki Hajar Dewantara, orang tua, ayah dan ibu punya 3 fungsi mendasar dalam ranah pendidikan keluarga: guru atau penuntun, pendidik atau pengajar, dan teladan pemberi atau pemberi contoh. Ketiga fungsi ini bersifat menyatu dan tidak bisa dipisahkan. Sebagai penuntun, orang tua menuntun tumbuh kembang anak bukan hanya dari aspek akademik, tapi aspek moral, sosial, spiritual. Orang tua memberi bimbingan, arahan, kasih sayang, dan pengasuhan. Sebagai pengajar atau pendidik, orang tua mendidik anak dalam arti mengajarkan nilai norma, kebiasaan dan etika serta kearifan, sehingga anak belajar tentang budaya, cara hidup, watak, karakter lewat interaksi sehari-hari di rumah. Sebagai teladan, anak cenderung meniru orang terdekat dan orang tua adalah yang paling dekat, maka perilaku, sikap, perkataan orang tua, cara mereka bertindak menjadi model bagi anak. Oleh karena itu, orang tua harus konsisten jadi contoh yang baik. Baik, bagaimana dengan saudari penanya? Pasti Apakah ada masih ada sanggahan karena atau Ustaz, toh? tambahan? Sama-sama. Baik, itulah tadi hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.